Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Fatimah Novitasari dalam G-on-C Podcast, Gender Online Course, podcast yang dirilis oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Ampel, Surabaya. Perempuan, baik menjadi ibu rumah tangga atau bekerja di luar rumah, menjadi figur publik maupun pemimpin politik, tidak perlu dipermasalahkan. Karena perempuan dalam sejarah memiliki peranan dan kontribusi dalam perdamaian dunia. Seperti halnya seorang ibu yang memiliki rahim untuk membesarkan janin dan melahirkan dengan cinta kasih. Di studio kami, di studio podcast UIN Sunan Ampel Surabaya juga hadir seorang dosen UIN Sunan Ampel Surabaya yang mengajar di Fakultas Usuluddin dan juga Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, yaitu Ibu Laili Bariro, MSI. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Bagaimana perasaannya hari ini? Alhamdulillah sehat. Senang karena sebenarnya bicara tentang diri kita dan kebanyakan dari kita sebagai seorang perempuan. Betul. Tema kita kali ini adalah tentang perempuan superhero, perempuan pahlawan. Baik, kita langsung bertanya kepada Bu Laili. Ibu, bagaimana sih pengertian pahlawan itu sendiri menurut Ibu? Terima kasih Mbak Hotim. Jadi hari ini kita berbicara tentang perempuan. Ini satu sosok yang sebenarnya luar biasa. Tidak hanya karena saya seorang perempuan, tapi dari banyak pengalaman di lapangan sebenarnya kelompok perempuan itu adalah kelompok yang kadang-kadang dianggap sebagai kelompok yang remeh, tapi kemudian sebenarnya kekuatannya luar biasa. Nanti kita akan berbicara banyak soal itu dan kita akan buktikan kekuatan perempuan itu ada di mana gitu ya. Kalau berbicara soal pahlawan, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Siapa sih sebenarnya pahlawan gitu kan? Apakah kemudian harus yang bergelar sebagai pahlawan nasional atau pahlawan apapun yang itu merupakan atribut sosial. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pahlawan itu adalah sosok yang inspiratif karena memiliki kontribusi yang luar biasa dari posisinya masing-masing. Jadi apakah dia sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang akademisi, seorang misalnya pekerja di pabrik dan sebagainya. Artinya dia punya kontribusi yang itu bisa diberikan secara luas kepada masyarakat. Buat saya itu adalah hero yang sesungguhnya ketika dia mampu melakukan yang terbaik dari apa yang sudah dipilihnya sebagai sebuah bidang dan dia melakukannya dengan kecintaan. Itu buat saya itu adalah sebuah ruh besar yang kemudian bisa memberikan makna bagi kehadiran dia di lingkungan terdekatnya maupun lingkungan yang berskala lebih besar gitu. Buat saya itu artinya kita tidak lagi melihat dalam konteks atribut-atribut sosial ya. Kalau bicara tentang atribut sosial itu kan pahlawan hanya segelintir orang gitu. Yeah. Tapi di masyarakat kita perempuan yang kemudian memiliki peran besar gitu, sekecil apapun itu menurut saya itu adalah pahlawan yang sesungguhnya. Jadi ketika dia bermakna di dalam hidupnya, itulah pahlawan yang sesungguhnya. Gitu. Jadi ya. Betul. Jadi manusia yang kemudian memiliki manfaat untuk sesamanya, itu menurut saya adalah pahlawan yang sejati. Dan perlu digarisbawahi tadi ada kata cinta terhadap apa yang dilakukan. Karena ini temanya tentang perempuan dan pahlawan, saya juga ingin menyinggung sedikit tentang sosok satu perempuan ini yang mungkin kalau kita sebutkan itu bisa merinding deh kita. Saya sebutkan ibu. Bagaimana sosok ibu di pandangan Ibu Laili? Apakah ibu juga pahlawan? Itu pertanyaan yang menggugah sentimen saya ya sebagai manusia ya. Mudah-mudahan saya nggak sentimental gitu untuk menjawabnya. Tapi kalau bicara tentang ibu, gimana ya? Ada nyaris tidak banyak kata untuk bisa merepresentasikan makna kita pada seorang ibu. Tapi kalau saya boleh mencoba untuk mensimplifikasi,
ibu buat saya itu adalah menjaga kehidupan gitu ya. Ada dua kesadaran besar yang dimiliki oleh seorang ibu dan itu ditransformasikan ke anaknya. Yang pertama menurut saya adalah kesadaran teologis. Jadi ibu itu ketika mengandung seorang anak di rahimnya itu kan selalu menitipkan doa. Buat saya itu adalah melahirkan kesadaran teologis untuk seorang janin. Dan itu terus berlanjut ketika seorang bayi itu lahir ke dunia gitu ya. Dan ditambah lagi dengan ibu itu bisa kemudian membangun kesadaran sosial kepada anaknya. Bagaimana berempati pada orang lain, bagaimana kemudian menghormati orang lain, menghormati ibunya, itu bagian dari hal yang tidak bisa terbantahkan. Termasuk dengan ayahnya gitu ya, itu kesadaran yang nggak mungkin tidak diberikan oleh seorang ibu. Jadi buat saya ibu adalah menjaga kehidupan. Dari ibulah kemudian seorang manusia itu bisa terbangun akarnya gitu ya. Akar kalau saya menganalogikan seperti pohon itu, akar sebuah pohon itu ya dituai oleh ibu gitu ya. Jadi ibu yang kemudian menyiapkan karakter sebagai seorang manusia. Kadang-kadang seorang ibu nggak perlu dipuji, nggak perlu dapat pujian, nggak perlu dilihat orang, tidak perlu mendapat pengakuan gitu ya, tapi seorang ibu saya yakin ada keikhlasan, ada apa ya, ada cinta kasih yang itu tidak bisa tertukar dengan apapun. Dan buat saya sendiri gitu ya, ya ibu saya itu adalah pahlawan pertama saya gitu ya, yang menghantarkan saya pada nilai-nilai ketuhanan, yang menyadarkan saya pada kesadaran untuk bagaimana membangun peradaban yang baik gitu, yaitu dari ibu gitu pertama gitu ya. Itu nggak terhitung dengan apapun gitu. Jadi saya pikir the real hero for me itu ya salah satunya adalah ibu. Apa kata pertama yang ibu ingat yang diajarkan oleh ibu? Masih ingat nggak? Samar-samar tidak, tapi karena ibu saya sudah kapundut ya, dan itu sejak awal itu selalu mulai saya bertumbuh dan sampai beliau kapundut itu selalu yang diajarkan adalah selalu ingat Allah dalam bentuk apapun, tidak selalu dalam bentuk ritual ibadah gitu, tapi dalam setiap helaan nafas itu selalu itu yang ditransformasikan gitu. Kalau sekarang saya tanya, apa yang kira-kira ingin ibu contoh persis seperti ibu Panjenengan? Saya tidak mungkin bisa melampaui apa yang dilakukan oleh ibu saya, tapi yang paling saya ingat betul itu adalah kesederhanaan, dan kemudian ibu saya selalu mengajarkan bahwa kami semua yang ada di rumah, di keluarga itu setara. Buat saya itu nilai yang sangat berharga yang kemudian membekali saya gitu ya untuk melakukan sesuatu di dunia. Bahkan mungkin sampai nanti ya di hari akhir itu menurut saya dua hal itu yang paling berkesan buat saya. Sekarang ibu sudah jadi ibu ya? Itu dia. Berapa buku? Saya punya 3. Saya dititipi 3 orang anak. Kira-kira apa yang ibu ajarkan kepada anak-anak agar iya benar-benar kita harus menghargai sosok ibu? Yang pertama, seperti karena saya sudah mengalami itu ya, kesadaran teologis itu sangat saya jaga agar kemudian itu menjadi basic nilai kehidupan anak-anak saya, karena dengan tingkat kompleksitas persoalan yang luar biasa, mereka berhadapan dengan situasi yang berbeda sekali dengan saya, maka saya mencoba untuk mengadopsi nilai-nilainya, tetapi dengan modifikasi metode-metode yang itu sesuai dengan kondisi yang sekarang itu akan dihadapi oleh anak-anak saya, karena berbeda konteks waktu dan sebagainya gitu. Oke, kalau kita berbicara tentang ibu ini banyak kata yang sepertinya ingin dikeluarkan tapi kayaknya nggak cukup gitu dengan perjuangan beliau gitu ya. Selain ibu, kemarin saya sempat membaca penelitian Milady tentang perempuan cerdas. Nah, itu juga ada sangkut pautnya dengan perempuan dan sosok ibu. Bisakah ibu menjelaskan penelitian tersebut? Ya,
Saya melakukan riset ini di Desa Sidomulyo, Kota Batu. Jadi riset saya tentang bagaimana perempuan itu punya kontribusi dalam usaha-usaha perdamaian. Jadi riset saya itu di sebuah desa yang menjadi pilot project untuk program Desa Damai yang diinisiasi oleh Wahid Foundation. Gitu. Itu setting besarnya gitu ya. Kenapa saya memilih desa itu? Karena dari data awal yang saya kumpulkan itu ada banyak hal yang menarik. Satu misalnya sebagaimana yang diinginkan oleh Desa Damai ya, proyek Desa Damai itu kan ada 9 kriteria yang ingin dicapai dalam program itu. Salah satunya mungkin ya, salah satu yang kemudian ingin dicapai itu adalah penguatan perempuan gitu ya, dalam konteks mereka bisa berkontribusi dalam tata kelola pemerintahan desa. Karena indikator lain dari Desa Damai itu adalah bagaimana di sebuah desa itu ada aturan desa yang kemudian mengakomodir kebutuhan perempuan, kemudian bisa menyelesaikan masalah-masalah perempuan dari perspektif gender yang itu termanifestasi dalam sebuah kebijakan di desa. Itu indikatornya. Lalu kemudian desa itu menjadi menarik karena secara ekonomi kondisi di sana itu kondisi yang sebenarnya tingkat ekonominya cukup bagus. Kenapa? Karena desa itu adalah kebanyakan mayoritas masyarakatnya itu adalah petani tanaman hias. Dan riset saya kan tahun 2022 itu kan ya, itu kan tanaman hias kan mengalami booming sekali ya pasca Covid itu, pandemi Covid itu tanaman hias kan mengalami lonjakan peminat luar biasa dan mereka kemudian sangat diuntungkan. Sehingga secara ekonomi mereka tidak banyak terdampak oleh pandemi Covid, berbeda dengan wilayah-wilayah lain. Jadi mereka justru menerima manfaat luar biasa dari adanya pandemi Covid itu. Itu secara ekonomi. Di banyak tempat yang kemudian menjadi pilotnya Desa Damai oleh Wahid Foundation itu sebenarnya fokusnya adalah penguatan ekonomi. Tapi karena di Desa Sidomulyo itu kondisi ekonominya cukup bagus, maka kemudian tidak banyak dieksplorasi. Yang banyak dieksplorasi itu justru bagaimana menangani persoalan-persoalan sosial di sana. Karena agenda besarnya ternyata di situ. Ada banyak persoalan-persoalan sosial di situ. Tapi saya ingin kembali ke aspek ini dulu. Apa yang dilakukan oleh program Desa Damai itu. Jadi di Desa Damai itu ada dibentuk kelompok kerja. Kelompok kerja itu sebenarnya setting awalnya adalah diketuai oleh perempuan gitu, tetapi karena perempuan di sana tidak mau, akhirnya kemudian ketua pokjanya itu adalah dari laki-laki. Tapi pada perkembangan berikutnya, meskipun ketua pokjanya adalah laki-laki, perempuan-perempuan di Desa Sidomulyo itu ternyata kontribusinya luar biasa. Mereka punya beberapa kegiatan. Ada forum anak gitu. Ada forum anak, ada forum perkawinan dini, ada kemudian mereka punya rumah baca, mereka juga punya rumah ayom gitu. Nanti saya jelaskan satu-satu programnya itu. Banyak sekali. Betul dan sangat konkret menghadapi kondisi yang ada di Desa Sidomulyo. Kondisi apa yang ada sehingga kemudian melatari beberapa kegiatan itu dilakukan? Salah satunya adalah di Desa Sidomulyo itu tingkat angka perkawinan dininya itu sangat tinggi. Angka perkawinan dini itu kemudian mengakibatkan beberapa persoalan turunan. Misalnya ada kasus penelantaran anak. Jadi karena perkawinan dini, maka kemudian pemikiran pasangan itu belum matang, mereka memilih divorce di tengah jalan dan si anak kemudian menjadi korban dari kasus itu. Mereka ditelantarkan oleh orang tuanya. Kadang ada kasus itu bapaknya masih tetap tinggal di desa itu, ibunya yang kemudian keluar dari desa dan anaknya nggak ada yang mengurus. Nah,
Yang dilakukan apa oleh kelompok kerja itu, kelompok kerja desa damai itu, yang dilakukan adalah mereka menginisiasi melakukan patungan gitu ya kepada masyarakat di Sidomulyo agar bisa mengurus anak ini. Jadi di take over gitu ya, pengasuhan dan pendidikan si anak itu di take over oleh kelompok kerja. Nah, inisiasi itu yang menurut saya sangat bermakna gitu ya, karena si anak kemudian bisa diasuh secara bersama. Pengasuhan bersama itu kan kemudian menjadi kata kunci gitu ya dalam indikator desa damai yang dibangun oleh Wahid Foundation gitu. Jadi ada itu tadi pengasuhan bersama, jadi di take over, tanggung jawab itu dipegang oleh kelompok kerja. Bahkan kemudian si anak itu akhirnya dikirim ke pondok pesantren. Harapannya adalah agar pendidikannya terjamin dan kemudian pola asuh dan pola didiknya jauh lebih bisa terpantau. Karena desa Sidomulyo itu desa yang dekat sekali dengan lokasi wisata. Jadi sehari-hari anak-anak di Sidomulyo itu berhadapan dengan fenomena di depannya itu ada hotel yang short time. Itu pemandangan mereka sehari-hari. Akhirnya kemudian itu kan berdampak gitu ya. Jadi mohon maaf, seks bebas misalnya itu biasa terjadi di desa Sidomulyo karena sehari-hari mereka mendapatkan pengalaman seperti itu. Itu juga yang kemudian akhirnya di-handle juga oleh kelompok yang forum anak gitu. Yang forum anak rumah anak gitu. Jadi di rumah anak itu anak-anak yang kemudian teridentifikasi menjadi korban pelecehan seksual itu dihimpun dan ada konseling khusus untuk anak-anak itu. Ironisnya itu adalah kasus-kasus pelecehan seksual di desa Sidomulyo yang dialami oleh anak itu dilakukan oleh orang terdekat.